Pagi bagi kita semua warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun kita berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-143 2024. Sebelum kita mulai karya kita, marilah kita mohon hikmat bimbingan Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sebelum kita mulai karya hari ini, mari kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil menurut Matius pasal 19 ayat 30. Demikian tertulis. Saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Namun banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. But many who are first will be last, and the last first. Amen. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema yang hendak kita renungkan pada hari ini membalikkan ekspektasi manusia tentang kedudukan dan kepentingan. Membalikkan ekspektasi manusia tentang kedudukan dan kepentingan. Yesus menggunakan pernyataan ini untuk membalikkan ekspektasi manusia tentang kedudukan dan kepentingan. Di dunia banyak orang menganggap bahwa mereka yang kaya, yang berkuasa, berpengaruh adalah yang paling penting. Jadi orang yang kaya, berkuasa, berpengaruh, itulah yang penting. Namun dalam kerajaan Allah, Yesus menuntut yang sebaliknya, bahwa ukuran keberhasilan dan kemuliaan berbeda dengan ukuran dunia. Jadi orang yang masuk kerajaan surga belum tentu orang berkuasa, belum tentu orang beruang, orang kaya, orang sukses. Jadi terbalik. Dalam konteks yang lebih luas, ayat ini mengingatkan kita kepada prinsip-prinsip kerajaan Allah, yaitu kerendahan hati, pelayanan, dan kasih kepada sesama. Yesus menegaskan bahwa mereka yang mungkin terakhir tanda petik, yaitu orang miskin, orang bodoh, orang lemah, orang yang tak berdaya, akan menjadi yang pertama. Jadi ada terbalik ekspektasi tentang kepentingan dan kedudukan ini. Bahkan yang dianggap pertama tanda petik akan menjadi terakhir. Ada beberapa poin atau pelajaran penting yang hendak kita pelajari dari nas hari ini. Yang pertama soal kerendahan hati. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup dengan kerendahan hati. Kita tidak mencari kemuliaan dan pengakuan dunia. Kita melakukan ini, itu, dan sana bukan untuk mendapat kemuliaan dunia ini atau pengakuan dunia ini. Bukan. Kita tidak mencari kemuliaan dunia. Artinya kita tidak fokus kepada dunia, tetapi fokus bagaimana kita melayani, memberkati orang lain. Kerendahan hati ini berarti mengakui bahwa segala yang kita miliki sekarang ini adalah pemberian Allah yang kita gunakan untuk memuliakan namanya. Itu yang pertama, soal kerendahan hati. Poin yang kedua yang penting dari nas hari ini adalah pelayanan kepada sesama. Yesus menunjukkan bahwa pelayanan kepada sesama itu sangat penting. Kita dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dalam tindakan pelayanan kita sehari-hari, baik di rumah, baik di kantor, baik di masyarakat, baik di gereja, atau di komunitas kita, kita menunjukkan kasih Kristus kepada sesama tanpa mementingkan diri sendiri. Itu yang kedua. Yang pertama tadi karena hati, yang kedua pelayanan kepada sesama, yang ketiga poin yang penting yang hendak kita renungkan dari nas hari ini ialah pengorbanan dan kasih.
Yesus sendiri adalah teladan terbesar dari pengorbanan atau pengorbanan dan kasih. Dia adalah anak Allah, rela menjadi manusia, turun ke dunia, menjadi sama seperti kita, memberi hidupnya dan mati di Golgota. Untuk apa? Untuk menebus dosamu, dosa kita, dosaku. Kita diajak untuk meneladaninya dengan menunjukkan kasih yang tulus kepada sesama. Rela berkorban bagi sesama. Dan terutama orang-orang yang termarginalize, terpinggirkan. 3 poin itu sangat penting. Sehingga dengan 3 poin itu kita hendak merenungkan beberapa catatan dari renungan ini. Apa itu? Yang pertama yang perlu kita renungkan dari renungan ini ialah pembalikan nilai dunia dan nilai kerajaan Allah. Pembalikan nilai dunia dan nilai kerajaan Allah. Dunia sering menilai orang berdasarkan kekayaan, kekuasaan, dan status sosial. Orang yang pertama dipandang biasanya orang yang memiliki kedudukan tinggi, kekayaan, kuasa, dan pengaruh. Itu orang yang pertama. Dan itulah yang disanjung-sanjung dunia ini. Dan menurut Yesus, orang yang pertama itu bisa menjadi yang terakhir. Tetapi nilai kerajaan Allah adalah sebuah pengajaran yang Yesus kerjakan bagi kita soal kerajaan Allah. Ukuran keberhasilan dan kemuliaan kerajaan Allah berbeda dengan kerajaan dunia. Bahkan yang tanda petik, yang dianggap bodoh, yang enggak miskin, yang dianggap tak berdaya, yang terakhir itu menjadi yang pertama. Itu yang masuk surga nanti duluan. Kira-kira begitu. Jadi terbalik ekspektasi soal kepentingan dan kehidupan. Itu yang pertama. Pembalikan nilai duniawi dan nilai kerajaan Allah. Yang kedua, kerendahan hati dan pelayanan. Kerendahan hati dan pelayanan. Kerendahan hati adalah kunci dalam ajaran Yesus. Ya, Yesus sendiri menunjukkan dia adalah orang yang rendah hati, yang luar biasa, dengan meninggalkan surga datang ke bumi menjadi manusia. Jadi pelayanan dengan banyak kesempatan, Yesus menekankan pentingnya melayani orang lain. Jadi kita untuk orang lain, melayani orang lain. Jadi kita melayani mereka dengan seluas-luasnya tanpa mencari pengakuan akan dihargai dalam kerajaan surga. Tidak usah. Kita sudah melayani dengan baik, pasti Allah menghargainya. Itu yang kedua, kerendahan hati dalam pelayanan. Yang ketiga, menyelaraskan hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Menyelaraskan hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Menyelaraskan hidup berarti kita memprioritaskan nilai kerajaan Allah, kehendak Tuhan, firman Tuhan. Ini berarti menempatkan kasih di atas, keadilan di atas, kerendahan hati di atas ambisi pribadi dan keinginan dunia. Itu yang disebut menyelaraskan hidup dengan nilai kerajaan Allah. Jadi kita hidup sekarang ini tidak senilai dengan dunia, tapi senilai dengan kerajaan Allah. Jadi apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Pertama, membalikkan nilai dunia dan nilai kerajaan Allah. Dan yang kedua, kerendahan hati dan pelayanan. Dan yang ketiga ialah menyelaraskan hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Karena itu, dengan merenungkan dan menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat hidup dekat dengan Tuhan dan membawa dampak positif bagi orang di sekitar kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami yakin bahwa ekspektasi kami terbalik dengan dunia ini, bahkan kepentingan dan kedudukan kami. Kami bisa merasa kamilah yang pertama nanti masuk surga, tetapi karena keinginan kami, keinginan dunia, maka kami bisa yang terakhir. Atau kami dianggap yang terakhir, yang bodoh, yang miskin, tak berdaya, yang tidak punya kesempatan masuk surga. Tetapi kerendahan hati kami dalam melayani, kami melakukan kehendak Tuhan, bahkan kami menselaraskan hidup kami dengan kerajaan Allah, maka kami yang dianggap terakhir menjadi yang pertama. Terima kasih Bapa. Firman-Mu hari ini mengajar kami untuk terus hidup dalam rendah hati, mengutamakan
nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kami, sehingga kami layak yang pertama masuk surga. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Terus semangat dan jaga kesehatan. Horas, horas, horas.